Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk semua. Komisi B DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat terkait dengan pembangunan pasar buah di bangunan cagar budaya eks penjara di era penjajahan Belanda. Adapun pihak yang diundang diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, dan dari pihak investor PT Dwi Budi Wijaya Iwayan Arcana serta kuasa hukumnya Insinyur Peter Susilo SH. Berdasarkan pengamatan Raja Warta di ruang sidang Komisi B DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, rapat yang dipimpin Lutfiah ini berlangsung cukup hangat. Sebab, mulai dari pimpinan rapat, sekretaris, wakil ketua hingga anggota Komisi B DPRD Yos Sudarso mengadili pihak yang diundang tanpa kompromi. Hal tersebut terlihat tatkala pihak investor, Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan memberikan penjelasan, sering terpotong interupsi dari para wakil rakyat di lantai 2 gedung DPRD Yos Sudarso. Para wakil rakyat tidak memperdulikan argumentasi para pihak yang diundang. Komisi B DPRD Yos Sudarso hanya ingin bahwa pembangunan pasar Koblen tidak merubah bangunan cagar budaya Koblen, dan pembangunan pasar harus bermuara pada pasar wisata yang menguntungkan warga Surabaya. Mahfuz Sekretaris Komisi B DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, yang getol mengkritisi pembangunan pasar di Koblen mengungkapkan, terkait dengan polemik pembangunan pasar, Komisi B hadir untuk memberikan solusi. Solusinya adalah pihak investor harus merubah total konsep pembangunan pasar buah dan sayur menjadi pasar wisata. Berikut penjelasan politisi yang juga Ketua Garda Bangsa Surabaya kepada Raja Warta. Hearing cagar budaya berlangsung berapa kali? Kita hearing sudah 3 kali dengan cagar budaya terkait pasar ya, terkait pasar. Karena memang urusan cagar budaya kan urusannya dengan Komisi D sebenarnya. Karena ini adalah urusan pasar, maka kita sebagai komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan ya harus kita yang menyelesaikan masalah ini. Nah, yang menjadi kendala dari sorotan Komisi B itu sebenarnya apa sih yang menjadi sorotan sebenarnya, pasarnya atau cagar budayanya sih? Ini yang pertama kan sebenarnya yang menjadi sorotan utama adalah cagar budayanya. Cagar budaya kok bisa muncul izin kok bisa muncul izin pasar. Nah, ini jadi masalah. Ternyata munculnya izin pasar ini dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu karena ada rekomendasi dari tim cagar budaya. Tim cagar budaya rekomendasi, akhirnya muncullah IMD. Muncullah ini karena memang di sana katanya peruntukannya memang untuk perdagangan kan gitu. Maka di Dinas Perdagangan katanya dia tinggal menandatangani izin pasarnya saja. Nah, makanya dari awal saya pertanyakan kenapa muncul izin pasar, padahal dalam undang-undangnya, undang-undang cagar budaya, Perda itu tidak membolehkan, boleh dimanfaatkan cagar budaya ini hanya untuk kepentingan pendidikan, sosial, budaya, teknologi, pariwisata kan. Dari awal saya sudah memberikan win-win solution sebenarnya supaya mereka bisa nyanjang. Nggak apa-apa kalau memang tidak bisa dicabut ya udah mau gimana lagi, memang Pemkot sudah terlanjur mengeluarkan izin. Jadikan ini adalah pasar pariwisata. Seperti yang saya katakan tadi, tetap saya konsisten. Jangan sampai ini jadi pasar grosir, jangan sampai ini jadi pasar yang lain karena ini adalah cagar budaya, maka peruntukannya untuk wisata kan gitu. Itu berarti yang terjadi sekarang itu pasar grosir ya? Yang terjadi sekarang adalah pasar pasar buah, pasar sayur gitu. Jadi kalau pasar wisata Dewan setuju ya? Kalau pasar wisata kita setuju. Nanti saya ingin tahu konsepnya. Saya kan tadi minta komitmennya untuk jadikan pasar pariwisata ya apa? Mereka komitmen ya sudah. Kalau ini juga win-win solution juga sih sebenarnya. Memang yang paling ngotot untuk cabut kan saya gitu loh. Di bagian lain John Tamrun, anggota Komisi B DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan pembangunan pasar di Koblen. Yang terpenting menurutnya, pembangunan itu tidak melanggar undang-undang. Dia menambahkan, karena Koblen merupakan cagar budaya, maka pembangunan pasar yang diinisiasi Iwayan Arcana itu harus bernuansa wisata. Berikut penjelasannya.
Pesan apa yang akan disampaikan ke pihak investor tentang pembangunan pasar Koblen? Intinya adalah pasar Koblen itu adalah tempat kebudayaan, ya. Maka yang ada di dalam itu harus mempertahankan sesuai dengan undang-undang yang ada. Berarti di dalam itu, kalaupun harus ada ataupun pasar buah yang sudah diizinkan atau pasar sayur yang diizinkan, maka semuanya itu harus bernuansa pariwisata. Sepanjang itu bernuansa untuk pariwisata, maka hal itu silakan aja dilanjutkan. Namun kalau itu dalam rangka untuk pasar buah tradisional atau pasar sayur tradisional, ya itu harus dihentikan. Itu, jadi harus kembali kepada porsi undang-undang yang ada. Pasar pariwisata versi Komisi B seperti apa kriterianya? Sesuai dengan perundang-undangan aja bahwa pariwisata itu undang-undang ataupun peraturan yang ada mengatur bagaimana, itulah yang harus dipakai sebagai pegangan. Bukan oleh karena personal ataupun di komisi, tapi aturan yang ada aja dipakai sebagai barometer tolok ukurnya yang bagaimana yang dimaksudkan dengan pariwisata itu. Jadi polemik pembangunan pasar ini akan selesai ketika pihak investor memenuhi saran Betul, Komisi B. itu aja. Menanggapi permintaan Komisi B DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, pihak investor yang diwakili kuasa hukumnya, Peter Susilo SH mengaku tidak mempersoalkan permintaan Komisi B. Untuk kedepannya pihak investor akan menyesuaikan dengan keinginan Komisi B DPRD Yos Sudarso. Berikut penjelasannya. Jadi pengajuan izinnya itu dibangun pasar buah, izin sudah keluar, ya. Lantas berikutnya kita akan mengajukan izin pasar sayur dan pasar tradisional ekonomi kreatif. Ya. Namun saran daripada Komisi B bahwa jualannya nggak masalah, jenis jualannya nggak masalah. Namun ikon pariwisata harus diutamakan. Ya, hasil hearing kami dengan Komisi B. Artinya bahwa mungkin bentuk buah-buahannya dijual menarik seperti buah-buah yang khusus yang tidak jarang ada di Surabaya dijual, ya. Contohnya misalnya seperti jeruk Pontianak, durian montong, yang ciri khas itu kan menarik. Jadi sentra di sini adalah sentra pariwisata. Jadi orang berwisata sambil berbelanja. Itu poinnya penting. Begitu juga sayur. Mungkin kita jual sayur-sayur yang tidak umum, misalkan herbal, sayur-sayur herbal, sayur-sayur segar yang jarang ditemukan di Surabaya, misalkan, ya. Itu yang kita akan jual. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah sekarang, penggalakan ekonomi kreatif. Jadi kami akan menampung beberapa usaha-usaha ekonomi kreatif. Contohnya pengrajin bunga, perangkaian bunga seperti di Kayun itu kita akan tampil. Itu ekonomi kreatif. Kita mungkin bisa mengundang ahli-ahli elektronika yang mana bisa merepair radio, tape, sound system dan sebagainya dengan harga murah. Mungkin juga pengrajin-pengrajin variasi mobil, dan sebagainya. Jadi ini ekonomi kreatif kita juga galakan di situ. Pak, tadi kan sempat disarankan bahwa ada perubahan grand design. Karena Grand design itu yang dimaksud adalah satu tampilannya, ya. Bagaimana? Jadi bukan seperti bikin lapak-lapak bara-bara seperti di pasar-pasar tradisional, tidak. Tapi menarik bagaimana masyarakat Surabaya itu bisa menikmati pariwisata di sana sambil berbelanja. Ini yang penting. Apalagi kita juga menyiapkan satu museum untuk edukasi siswa, di mana museum itu digunakan untuk wisata juga. Jadi ada kafenya, ada tentang sejarah Surabaya dan sebagainya. Jadi sangat menarik nanti.